Shalom, Horas Manogot dan selamat akhir pekan buat kita semua. Topik dan nats yang menjadi bahan renungan buat menguatkan iman kekristenan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025 adalah tertulis dalam Injil Lukas 15 ayat 7. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan buat kita semua. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada kegembiraan di sorga karena satu orang dosa yang menular, lebih daripada kegembiraan karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan bisa mengundang perhatian atau kritik, entahlah itu kritik yang membangun atau yang menjatuhkan. Bahkan jika kita diam sekalipun, pasti masih akan ada kritik yang terlontar. Sehingga tidak heran, jika pada akhirnya kritik tersebut dapat mengubah sifat orang menjadi baik, walau tidak sedikit pula yang mengakibatkan hal buruk yang terjadi pada diri seseorang. Hal dikritik ini juga dialami oleh Yesus, di mana pada masanya Yesus dikritik keras oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tak dipungkiri, di zaman now, adagium yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa bertemu dan mendengarkan orang jahat merupakan awal dari kejahatan. Dalam konteks ini, bagi mereka yang berdekatan dengan orang berdosa akan menyebabkan mereka ketularan tidak bersih atau sesat. Tanpa bermaksud menuduh, mungkin satu di antara kita ada yang telah berapa kali mencibir dan memandang rendah orang lain karena keberdosaannya. Atau ada yang tak memberikan respon memaafkan saat kita melihat dan mendengar seseorang yang mengaku telah berbuat salah atau dosa. Nah, bila kita baca ulang nats Lukas 15, utamanya Lukas 15 ayat 7 yang menjadi nats renungan hari ini, maka secara terang benderang Yesus Kristus merespons hal tentang kedekatan bergaul bersama orang-orang berdosa ini dengan trio perumpamaan, yakni domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Artinya, nats ini memberikan gambaran luas tentang keadaan orang yang hidup di dalam dosa itu seperti domba yang hilang dan tersesat dari Allah, tersesat dari kawanannya, tersesat dari dirinya sendiri. Tidak tahu tentang keberadaannya, berjalan tanpa tujuan, terancam bahaya, merindukan rumput hijau, tetapi tidak dapat pulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kehilangan sesuatu yang dianggap penting atau berharga, pasti perhatian kita terkuras, bahkan mendatangkan kesedihan. Demikian juga terhadap domba yang tersesat, sang gembala pasti akan memberikan perhatian khusus untuk mencari dan tidak akan berhenti sebelum menemukannya. Sang gembala domba ini tahu apa artinya memiliki domba. Sekalipun hanya seekor, yang seekor itu amat berarti baginya. Meski masih ada 99 ekor domba lagi, dan ia tidak rela kehilangan domba seekor pun. Ibaratnya, seekor domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh sang gembala, demikianlah orang berdosa di mata Tuhan sangat bernilai untuk diselamatkan. Dengan firman dan kuasa Roh-Nya, Allah berusaha memanggil pulang domba yang sesat. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia demi mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Panggilan Allah tersebut harus kita respon dengan pertobatan,
agar dapat mengalami pengampunan Allah yang luar biasa. Allah dengan penuh kasih telah menghapus dosa-dosa kita, memberikan kesempatan baru menjauhkan diri dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita dengan tulus bertobat, maka hati kita akan diperbaharui oleh kasih dan kuasa Allah. Ayat renungan Lukas 15 ayat 7 ini mengandung banyak makna mendalam untuk menguatkan iman kekristenan kita di zaman now ini. Setidaknya ada 5 poin penting untuk direnungkan, yaitu, yang pertama adalah nilai pertobatan. Pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang berdosa yang bertobat membawa sukacita besar di sorga. Hal ini sangat kontras menunjukkan betapa pentingnya bagi setiap individu untuk berbalik dari jalan yang salah atau sesat, dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Ayat renungan hari Sabtu ini menekankan kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan tidak hanya mencintai mereka yang sudah hidup dalam kebenaran, tetapi juga merindukan pertobatan mereka yang tersesat. Tuhan senantiasa siap menerima dan merayakan kembalinya setiap orang yang bertobat. Yang ketiga adalah sukacita di surga. Sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat menggambarkan betapa besar perhatian dan kasih Allah terhadap setiap individu yang menjadi umat-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, setiap jiwa adalah sangat berharga dan layak untuk dirayakan. Poin yang keempat adalah panggilan untuk menjangkau yang tersesat. Sebagai umat pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladan-Nya dalam mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang atau tersesat. Artinya, tiap pribadi kita diundang untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Poin yang terakhir atau yang kelima adalah kebahagiaan sejati. Ayat renungan Lukas 15 ayat 7 ini secara jelas dan tegas mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati di sorga tidak hanya ditemukan dalam ketaatan dan kesalehan saja, akan tetapi juga ditemukan dalam penyelamatan dan pemulihan orang-orang yang tersesat. Konteks ini memberikan kita perspektif tentang betapa pentingnya misi penyelamatan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, melalui nats firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa berharganya setiap jiwa di mata Tuhan, dan betapa pentingnya peran kita dalam menyebarkan kasih dan pengampunan-Nya kepada dunia, utamanya di tengah-tengah gempuran masyarakat mirip orang Farisi dan ahli Taurat yang memandang orang-orang berdosa sebagai sampah yang tidak berharga untuk diselamatkan dan mendapat kebahagiaan sorgawi. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sangatlah penting bagi kita untuk memahami makna dari pertobatan dimaksud. Sebab di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang menjadi Kristen tanpa sesungguhnya bertobat. Artinya, pertobatan bukan hanya untuk orang-orang non-Kristen semata, melainkan berlaku juga bagi orang Kristen. Ingat, pertobatan yang diharapkan dari orang berdosa atau tersesat adalah mencakup perubahan pikiran yang mendasar, pembaharuan akal budi, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Nah, dengan kita mengubah sikap dan perilaku, maka seluruh kepribadian kita akan berubah, sebagaimana yang diamanatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bila berkata jujur, saat ini banyak orang Kristen yang tidak berakar dalam firman Allah,
dan merasa sebagai cendekiawan atau pakar Alkitab. Terbukti dari tindakan yang dilakukan belum menghayati dan menyerap firman-Nya ke dalam kehidupan mereka agar firman itu mengubah diri mereka. Padahal mempraktikkan firman-Nya adalah cara kita untuk belajar mengenali Allah dan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia selalu merindukan kita, Ia akan mengampuni kita, sebagaimana tertulis dalam Mika 7 ayat 18-19. Sekarang kita sudah melihat, dari perumpamaan yang terdapat dalam nats renungan ini, di satu sisi tentang indahnya kebaikan dan kasih Allah, dan di sisi lain adalah tentang perlunya pertobatan. Maka dari itu, kita selaku murid-murid Kristus yang hidup di zaman now, seharusnya memiliki misi penyelamatan atas diri orang-orang tersesat, dan memiliki belas kasih yang sama seperti yang diajarkan dan dicontohkan Yesus Sang Guru kita. Mari buka mata iman kita, untuk melihat sekeliling kita, sekaligus untuk memperhatikan dan tak mengabaikan mereka-mereka yang terhilang dan tersesat. Jalankan tugas dan misi pelayanan kita terhadap para umat-Nya, segera temui mereka dan kabarkan pesan Tuhan kepada mereka. Amin. Demikian firman Allah yang menjadi topik dan bahan renungan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menyalakan kobaran semangat kekristenan kita menghadapi pergumulan hidup dan tugas-tugas pelayanan dan melayani Tuhan, gerejanya dan sesama. Selamat beraktivitas dan menikmati weekend. Semoga kesehatan raga, kesehatan jiwa dan kesehatan iman senantiasa melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Salam dari kami, Hasudungan Sila N, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa.